Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame, atau mungkin justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silahkan di like, silahkan di subscribe, kode komentar silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas mengenai hubungan karma. Gitu. Biasanya kita kalau mendengar kata hubungan karma, ini mengarahnya selalu ke hal-hal yang ibaratnya konotasinya negatif. Atau paradigmanya biasanya mengarah ke hal-hal yang negatif. Biasanya hubungan yang melelahkan, hubungan yang saling mengikat, hubungan yang penuh drama, penuh dinamika, menguras energi, dan sebagainya macamnya. Gitu. Ya memang karma ini nggak hanya melulu mengenai asmara aja. Karma ini bisa aja ke orang tua, ke saudara, ke siapapun. Guru, gitu, teman, gitu, rekan kerja, bos, atasan, siapapun. Gitu. Cuman, yang biasanya kita labelin sebagai hubungan karma ini, selalu hal yang negatif. Gitu. Biasanya gini loh, kita punya hubungan dengan banyak orang. Kita punya hubungan dengan si A, B, C, D. Tapi kalau misalkan ada satu, misalkan orang ini yang bikin kita selalu capek terus, capek hati, penuh drama gitu ya. Kayak kok orang ini kok selalu punya masalah dengan saya, kok ini bermasalah terus dengan saya gitu loh. Saya sebenarnya nggak pengen punya masalah dengan dia, saya pengennya baik-baik aja gitu. Cuman selalu seperti itu, selalu seperti itu, selalu seperti itu. Dan kayak nggak bisa lepas sama sekali. Nah, terus kalau ada satu yang seperti itu, kita langsung melabeli sebagai karma, gitu. Ya memang yang seperti itu ke karma, ya, tapi maksudnya nggak hanya yang itu aja loh, gitu. Jadi saya ingin coba uh, memperlihatkan sisi lain atau sudut pandang yang lebih luas lagi mengenai hubungan karma. Jadi hubungan karma itu nggak hanya yang seperti itu aja, gitu. Jadi perlu diingat, yang namanya karma itu tidak hanya yang negatif melulu. Ada juga yang positif. Atau mungkin kita sebutnya karma baik. Gitu. Cuman mungkin karena dari dulu ya, sebenarnya bahasa kita pun mungkin mempengaruhi juga. Misalkan orang ngomong, wah rasain kena karma, awas karma gitu loh. Wah kena karma tuh dan sebagainya macamnya. Sebutan-sebutan itu kan karma itu akhirnya membuat kata karma itu menjadi berkonotasi yang negatif gitu. Padahal sebenarnya yang positif atau karma baik itu ada gitu. Jadi pada dasarnya kan intinya gini, kalau kita berbuat baik ke orang lain atau berbuat buruk, itu kan suatu energi gitu. Dan itu nanti suatu saat bisa berbalik ke kita gitu. Jadi nggak hanya yang buruk aja loh gitu. Biasanya kan gini, uh, ada orang gitu berbuat jahat ke kita, terus orang itu pun kena balik gitu, kayak dijahatin lagi dengan orang lain atau kena sialnya lah. Nah, ketika kita melihat itu kan, wah rasain tuh kena karma. Kita kan baru ngomong seperti itu kan. Padahal kan ada juga, oh kita berbaik buat orang lain dan kita akhirnya orang lain pun berbuat baik ke kita. Itu pun karma, gitu loh. Cuman biasanya kalau ada sesuatu yang negatif itu kita kayak menyorotnya tuh kenceng ke sana gitu. Jadi di sekitar kita banyak yang positif, ketika ada satu hal negatif, kita kayak lebih menyorotinya ke sana gitu loh. Jadi biasanya kalau ada orang lain berbuat buruk ke kita, terus dia kena kena balik lah ya, kayak kena sialnya seperti itu, kita bilang, wah rasain kena karma gitu. Cuman kan kita nggak ngomong, misalkan ada orang lain yang berbuat baik ke kita, terus orang itu kena ketiban rezeki lah, misalkan, atau ketiban hal baik lah. Kita kan nggak ngomong, wah, syukur tuh kena karma. Enggak kan? Bahasa kita tuh kayak gitu kan, biasa. Kita ngomong, wah, rasain kena karma gitu. Ketika orang itu ketiban sial, setelah orang itu berbuat buruk, misalkan ke orang lain atau ke kita, gitu. Tapi biasanya kalau orang itu berbuat baik ke kita atau ke orang lain atau siapapun, kita nggak ngomong, wah syukur tuh kena karma gitu. Kan kita nggak ngomong seperti itu. Mungkin bahasa itu pun yang membuat kata karma ini menjadi konotasinya negatif gitu. Terus mungkin lebih banyak di luar sana juga yang lebih menyoroti hubungan karma ini sebagai sesuatu yang negatif. Akhirnya di pikiran kita pasti hubungan karma itu negatif, seolah-olah seperti itu gitu. Padahal lupa ada juga yang baik dan positif. Jadi sebenarnya kita punya koneksi dengan orang-orang, kita punya banyak kenalan, punya kenal banyak orang lah. Kita menjalin hubungan dengan banyak orang, gitu. Teman, keluarga, atasan, segala macam, rekan kerja, kita kan punya hubungan dengan banyak orang sebenarnya. Dan sebenarnya itu banyak sekali yang hubungan karma gitu loh. Cuman kita nggak memahami itu aja. Cuman ketika ada satu yang kelihatannya jelek banget, terus kita jadi menyoroti itu banget, baru kita labelin itu sebagai karma gitu. Jadi kali ini saya pengen mencoba memperlihatkan sudut pandang yang lebih luas lagi atau lebih
variasi lainnya lagi atau lebih nggak karma itu nggak cuman itu aja gitu loh. Jadi ada juga yang namanya karma yang baik juga gitu. Oke, saya akan sharing cerita saya. Jadi saya ini punya nenek yang saya dekat sekali dengan dia gitu. Saya dekat sekali dengan beliau. Jadi dari kecil saya memang diasuh dengan nenek saya. Jadi nenek saya ini punya banyak cucu gitu. Dan sebenarnya saya ini adalah cucu yang keempat gitu. Saya bukan yang pertama gitu. Di atas saya masih ada kakak saya dan sepupu-sepupu lainnya gitu. Dan di bawah saya pun banyak lagi gitu. Jadi nenek saya ini punya beberapa anak gitu. Dan dia biasanya tinggalnya pindah-pindah. Biasanya di anak yang ini, terus misalkan bulan depan di anak yang ini. Jadi dia pindah-pindah gitu. Nah, tapi entah kenapa dari sekian cucunya itu banyak, cukup banyak, belasan lah. Jadi hanya saya yang betul-betul dekat atau bener karena saya dirawat oleh nenek saya sejak kecil gitu, bener-bener sejak kecil, bahkan setelah lahir gitu. Jadi seperti ini. Uh, Waktu itu pas mama saya mengandung gitu, nenek saya tinggal dengan mama saya karena mama saya ini adalah anak perempuan satu-satunya gitu. Jadi selama kehamilan gitu dan saat melahirkan kan pulang ke rumah karena nggak lama. Jadi saat mengandung itu mama saya sedang kerja gitu. Jadi setelah melahirkan ya dia harus meninggalkan saya, dia harus kerja gitu. Ya maksudnya bukan meninggalkan pergi gitu, maksudnya ya tiap harinya tetap harus kerja gitu. Nah, selama mama saya kerja gitu, orang tua saya dititipkan ke nenek saya. Jadi nenek saya ini tinggal di rumah saya, jadi yang mengurus segalanya adalah nenek saya. Jadi bener-bener dari lahir tuh. Dari lahir sampai mungkin sekitar 4-5 tahun gitu. Dan dari antara cucunya ada banyak tadi saya udah bilang, hanya saya yang betul-betul diurusin dari lahir sampai sekitar mungkin 4-5 tahun gitu. Jadi yang bener-bener karena orang tua waktu itu harus kerja, jadi segala macamnya misalkan ketika saya butuh makan, haus gitu ya, kan bayi kan cuman bisa nangis doang gitu. Itu yang ngurusin betul-betul nenek saya. Gitu. Memang di rumah juga waktu itu ada pembantu juga, tapi yang benar-benar ngurusin adalah nenek saya gitu. Jadi makannya, mandinya segala macam itu benar-benar diurusin semuanya gitu. Jadi sampai karena saya dekat dengan nenek saya juga, saya pun malam-malam gitu biasanya sukanya tidur di kamar nenek saya gitu. Jadi saya punya kedekatan khusus lah dengan nenek saya ini. Karena saya dari kecil juga dirawat gitu, benar-benar dirawat betul-betul. Sementara cucu-cucunya yang lain nggak gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena situasi juga yang saya mendapatkan itu dari nenek saya gitu. Oke, jadi sekitar sampai 4-5 tahun, waktu itu saya tinggal di Jakarta, saya diurus benar-benar oleh nenek saya. Jadi nenek saya itu kayak ngurus selama mama saya kerja gitu. Jadi ketika Sabtu dan Minggu gitu atau ketika mama saya di rumah gitu bisa ngurus saya, nenek saya baru pindah ke rumah anak lainnya gitu. Jadi biasanya cuma 2 hari itu doang tuh. Sabtu dijemput anak lainnya gitu, om saya. Terus nanti Minggu malamnya atau Senin sebelum pagi-paginya gitu. Biasanya Minggu malamnya itu dianterin lagi ke rumah saya gitu untuk ngurusin saya. Gitu. Jadi cuma sebentar doang. Jadi cuma Sabtu Minggu doang dia bisa pergi ke rumah anak lainnya, nengokin cucu lainnya, terus dia kembali lagi gitu. Atau Sabtu Minggu mungkin dia buat jalan-jalan gitu, diajak kemana, biasanya diajak ke mall, diajak ke taman mini gitu. Jadi seperti itu. Terus akhirnya kembali lagi gitu ke rumah saya buat ngurusin saya. Itu terus sampai sekitar mungkin 4-5 tahun. Kalau saya 5 tahun. 5 tahun terus seperti itu. Sampai akhirnya saya cukup bisa melakukan semuanya sendiri, cukup gedean dikit lah ya, biarpun 5 tahun gitu. Saya pindah ke Bekasi. Nah, mulai dari situ tuh nenek saya kembali lagi, dia tinggalnya pindah-pindah ke keluarga lainnya, ke rumah saudara-saudara lainnya gitu. Nah, tapi satu-satunya cucu dari sekian belasan cucu dia yang benar-benar diurusin dari kecil banget itu saya. Bener-bener dari lahir tuh selama itu saya gitu. Jadi yang ketika Sabtu Minggu aja yang ketika orang tua atau mama saya bisa di rumah itu yang baru ngurusin saya. Seperti itu. Karena dua-dua juga orang tua semua kerja gitu. Jadi situasinya memang akhirnya karena harus kerja, jadi saya diurusin oleh nenek saya. Sampai 4-5 tahun seperti itu. 5 tahun. Oke. Suatu ketika nenek saya ini akhirnya ketika saya udah dewasa nih, udah dewasa, umur 20-an.
gitu. Nenek saya tinggal di tempat saya. Kali ini lebih cukup lama, jadi udah, kalau dulu dulu pindah-pindah terus kan, tapi suatu ketika atau saat itu dia memang akhirnya lebih banyak tinggal di rumah saya, gitu. Kayak lebih betah juga di rumah saya. Dianya juga seperti itu. Nah, waktu itu nenek saya tiba-tiba di rumah saya, dia mengalami yang namanya kecelakaan. Dia bukan kecelakaan mobil atau apa, tapi dia kecelakaan, dia jatuh gitu, sampai dia nggak bisa jalan karena tulang pinggulnya itu retak gitu. Akhirnya dia harus pakai kursi roda gitu. Ya sebenarnya setelah itu pun sempat juga dibawa ke dokter, dibawa misalkan ke sinsay, tukang urut gitu. Akhirnya dia bisa jalan pun dia harus bener-bener pakai tongkat gitu. Cuman nggak yang bener-bener nggak bisa jalan banget sama sekali, tapi tetap dia bener-bener punya banyak keterbatasan. Karena tulangnya itu, apalagi usianya udah lansia juga gitu, udah 80-an lebih, itu mengalami patah tulang seperti itu ya susah gitu. Jadi akhirnya harus bener-bener diurus. Nah, di sini ini kayak bener-bener situasinya mirip ketika saya masih kecil gitu. Jadi nenek saya kan tinggal di tempat saya. Waktu itu orang tua saya pun masih kerja juga gitu, masih ngantor juga. Dua-dua sibuk lah. Dan mungkin memang situasinya itu kayak membuat di mana saya harus mengurus nenek saya gitu. Jadi mungkin saudara-saudara lainnya juga punya kesibukan juga. Pokoknya nggak bisa lah. Jadi entah kenapa akhirnya dibuatlah kayak saya yang harus mengurus nenek saya ini. Karena ya sudah tua juga, udah apalagi sudah mengalami patah tulang seperti itu gitu kan. Pokoknya situasinya membuat saya yang harus mengurus gitu. Jadi misalkan ketika nenek saya butuh ke toilet gitu ya, buang air atau mandi gitu atau makan, minum segala macamnya, itu betul-betul harus saya ngurus. Karena orang tua waktu itu saya kerja gitu. Ya, ketika Sabtu Minggu aja balik lagi kayak waktu dulu saya kecil, itu baru mama saya juga bisa bantu urus gitu. Jadi pada saat-saat itu juga saya ya nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa kerja juga, nggak leluasa juga keluar-keluar juga gitu. Karena ya ketika mau kondisi seperti apapun, ketika nenek saya butuh sesuatu ya saya harus layanin itu. Saya harus harus ngebantu dia gitu loh. Karena kondisinya memang pada saat itu nggak bisa leluasa. Dia karena jatuh itu udah nggak bisa jalan dengan leluasa lagi. Jadi ketika makan ya harus dilayanin dan segala macamnya. Nah, ini berlangsung juga sampai beliau meninggal gitu. Dan itu ternyata waktunya pun sama persis sekitar bener-bener mirip lah. Sekitar 4-5 tahun juga, kayak 5 tahun juga. Beliau jadi akhirnya sampai akhir hayat, jadi saya yang ngurusin beliau gitu, ngurusin nenek saya. Itu kayak betul-betul, oh dulu yang dari saya, dari kecil sampai umur 5 tahun diurusin nenek saya, ini 5 tahun, dari 5 tahun sebelum nenek saya meninggal sampai nenek saya meninggal, itu kayak saya harus yang ngurus nenek saya. Itu kayak bener-bener dikembalikan. Oh yang dulu saya udah menerima kebaikan dari nenek saya. Nenek saya tuh udah ngerawat saya dari saya kecil gitu. Ya mungkin nenek saya juga dulu misalkan pengen pergi kemana, ke rumah-rumah saudara lainnya gitu, atau anak-anak lainnya, atau ke cucu-cucu lainnya, ya jadi nggak bisa karena waktu itu nenek saya harus ngurusin saya gitu. Jadi kayak saya merasakan juga gitu. Kok saya nggak bisa keluar-keluar rumah juga gitu. Karena nggak bisa kan. Ketika kalau misalkan saya coba keluar rumah sejam 2 jam. Nah kalau misalkan nenek saya butuh sesuatu atau butuh ke toilet kan nggak bisa. Jadi bener-bener saat itu saya harus tinggal di rumah ngurusin nenek saya gitu. Jadi situasinya tuh kayak bener-bener dikembalikan persis gitu. Sampai nenek saya meninggal juga gitu. Jadi sampai akhir hayat saya ngurusin nenek saya. Dan itu kurang lebih pun waktunya sama gitu. Jadi yang seperti itu pun hubungan karma gitu. Jadi saya seolah-olah saya udah mendapat kebaikan dari nenek saya. Saya harus mengembalikannya gitu. Entah bagaimana itu situasi dibuat kayak seolah-olah sama persis gitu. Jadi cuman saya yang bisa ngurus itu dan saya memang mengurusnya pun kayak selama itu juga, selama saya diurus nenek saya dari kecil seperti itu. Jadi memang saya punya kedekatan yang sangat dekat dengan nenek saya ini. Bahkan melebihi cucu-cucunya lain termasuk bahkan anak-anaknya gitu. Jadi bahkan sebelum beliau meninggal pun dia
ingat saya duluan gitu. Jadi dia punya roti gitu enak, selalu 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 yang diingat saya dulu gitu. Jadi pengen bagi sesuatu gitu. Dia kalau punya sesuatu yang enak gitu atau punya sesuatu lah, dia pengen sharing ke saya. Ini selalu seperti itu. Jadi seperti itulah, itu ya hubungan karma juga gitu loh. Jadi nggak misalkan saya punya berbuat jahat ke orang lain terus orang lain baru balas ke saya ya, itu memang karma juga tapi yang seperti itu karma gitu loh. Jadi seperti saya ngerasain juga jadi, oh mungkin dulu nenek saya pun seperti itu kali ya, dia pengen keluar-keluar juga nggak bisa, dia pengen pengen melakukan apapun nggak leluasa gitu kan. Mungkin waktu saya kecil, ini bukan mungkin sih, udah pasti. Ketika mungkin nenek saya lagi ngantuk atau lagi capek, lagi apapun, ketika saya nangis, ya beliau harus ngurusin apapun itu. Entah misalkan saya butuh mungkin haus gitu ya, lapar atau mungkin butuh ke toilet atau segala macamnya. Itu kan kayak mau nggak mau harus melek juga, harus ngurusin juga. Itu kayak saya harus diberikan merasakan itu juga. Oh, dulu saya mendapatkan ini dari nenek saya, maka saya harus akhirnya mengembalikan itu gitu loh. Jadi kayak itu saya merasakan hal yang, oh mungkin nenek saya dulu kayak gini juga kali ya, gitu. Ya, saya pun pada masa-masa itu sempat, kok nggak bisa, kok gini amat gitu, kok nggak bisa leluasa gitu. Nah, akhirnya mungkin saya paham di situ. Sekalipun memang kita juga akhirnya pakai perawat juga, bantu, tapi tetap orang tua juga mintanya saya yang ngurus gitu. Entah kenapa seperti itu gitu. Jadi persis seperti saya waktu kecil, ada pembantu rumah tangga juga, tapi tetap orang tua maunya nenek saya yang ngurus saya gitu. Jadi nggak mau ditinggal sendiri, sama seperti itu. Jadi maunya saya yang ngurusin juga, sekalipun memang pakai bantu juga perawat, tapi mungkin dalam waktu jangka lama pun jadi nggak bisa langsung bener-bener semua itu diurus, jadi saya harus ikut ngurus juga gitu. Nah, jadi seperti itu loh, gitu yang namanya hubungan itu seperti itu, karena nggak hanya yang negatif melulu gitu, yang seperti itu juga gitu. Mungkin yang banyakan orang yang ngiranya, oh karma ini udah pasti yang negatif gitu. Yang seperti itu pun sebenarnya hubungan karma juga gitu. Kita hanya nggak menyadarinya aja gitu. Sebenarnya mungkin kita punya banyak hubungan karma dengan orang lain, tapi akhirnya kita nggak meyakini itu sebagai hubungan karma karena mungkin paradigma negatif yang terlanjur tertanam di pikiran kita kalau karma itu udah pasti hal yang negatif gitu. Akhirnya banyak juga orang yang ngerasa, oh kok saya nggak pernah ya ketemu hubungan karma yang positif atau oh kok saya nggak pernah ya bertemu dengan hubungan karma yang baik gitu loh. Padahal yang seperti itu pun itu hubungan karma. Ya, jadi seperti itu, gitu ya. Jadi, nggak hanya melulu yang negatif kok, atau nggak selalu yang melelahkan, bikin capek, atau segala macamnya. Jadi, intinya sebenarnya, nggak itu hal baik atau hal buruk yang kita lakukan ke orang lain, ya, itu energi juga suatu saat bisa kembali ke kita, gitu. Jadi nggak hanya yang buruk aja, yang positif pun juga. Jadi mungkin waktu dulu saya dari kecil sampai umur 5 tahun diurus nenek saya dan akhirnya saya diharuskan mengurus selama itu juga 5 tahun sampai nenek saya meninggal gitu. Harus pergi juga gitu. Dan setelah itu pun jadi ada cerita menarik juga. Jadi mungkin karena kedekatan saya dengan nenek saya bahkan melebihi cucu-cucu lainnya atau bahkan ke anak-anaknya. Jadi begitu beliau meninggal pun gitu itu sering datang ke mimpi saya gitu. Terutama misalkan kayak saya sedang sakit atau akan ada masalah gitu. Jadi bertahun-tahun gitu. Setelahnya pun nggak cuma 5 tahun, 7 tahun, bahkan sampai sekarang pun saya masih sering kok didatengin dalam mimpi gitu. Nemenin dan saya tahu gitu. Jadi dia kayak nemenin saya dimanapun gitu. Saya tahu gitu. Jadi kalau terutama ya saat sedang misalkan akan ada terjadi kesusahan itu selalu bisa ngebantu lah, datengin support segala macam gitu. Bahkan anak-anaknya pun ya mereka juga dimimpiin juga sih. Cuman maksudnya nggak mungkin sesering saya gitu. Kalau saya bisa bener-bener terus sampai sekarang pun seperti itu gitu. Yang lain bahkan bingung kok bisa segitunya gitu. Yang anak yang lain yang pengen pengen juga dimimpiin itu bahkan kayak kok nggak sampai-sampean. Saya pengen ngimpin nenek saya ini ya, om saya gitu, pengen mimpin nenek saya ini kok nggak bisa gitu. Terus sementara saya bisa kayak hampir hampir bener-bener waktu itu bisa bahkan setiap hari gitu. Sekarang kayak ya setiap minggu pasti ada dia datang. Seperti itu gitu loh. Jadi karena kedekatan itu gitu. Jadi mungkin karma itu terjadi misalkan kita pikiran negatif mengenai
konsep karma ini? Karena ya memang banyak informasi yang hanya mengarahkan ke sana. Sebenarnya enggak kok, enggak cuman itu kok. Hubungan karma itu lebih luas kok, gitu. Ya mungkin itu yang bikin banyak orang yang berpikir, kok saya nggak pernah merasakan namanya karma baik. Pasti pernah, pasti pernah, pasti setiap orang pernah. Pasti punya, gitu loh. Pasti ada yang kalian, oh, kok tiba-tiba saya dapat bantuan ya ketika saya susah. Padahal saya nggak kenal orang itu. Terus tahu-tahu dia pergi setelah memberikan bantuan itu. Padahal kok saya nggak pernah punya hutang apa-apa dengan orang ini, tapi orang ini baik. Itu bisa aja misalkan kalian dulu punya karma baik dengan orang lain. Kalian membantu orang lain dengan tulus, di suatu saat itu kembali ke kalian. Itu loh, gitu loh. Jadi nggak hanya yang selalu yang negatif aja. Selalu nggak yang bikin capek aja. Yang seperti itu pun, itu hubungan karma juga, gitu. Ya, mungkin ini bisa mencoba membuka atau supaya bisa melihat karma dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Nggak hanya yang terfokus ke yang hal yang negatif aja, gitu ya. Oke, mungkin ceritanya sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Oh ya, mungkin teman-teman yang tertarik ingin sharing, ingin cerita, atau mungkin konsultasi atau curhat dengan saya, teman-teman bisa kontak ke nomor saya yang ada di kolom deskripsi. Jadi silahkan cek aja. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.